Ya salam, ini maksudnya mau kayak gimana gitu. Kalau hitungannya mereka nih, tadi pas mediasi ngomongnya, mediasi tadi, kerugiannya dari mana sih Mas? Kita ini, para UMKM ini mau dibina atau mau dibinasakan sama mereka? Halo, saat ini saya bersama dengan Pak Joko, seseorang yang mungkin para pembaca setia Tribun Jateng bertanya-tanya dengan sosok tersebut. Seorang pedagang UMKM yang terkena kasus hak siar karena menayangkan pertandingan Liga Inggris. Dan saat ini saya bersama dengan Mas Erik Palevi. Jadi Joko tersebut adalah nama samaran dari Mas Erik Palevi. Dan kita hadirkan di sini di Saksi Kata. Oke, Mas. Apa kabar, Mas? Ya, baik Mas Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi gimana, Mas? Sempat mendatangi panggilan Polda ya? Itu seperti apa? Iya, hari ini akhirnya panggilan ke-6 atau ke-7 kali ya. Saya datang ke Distrus Semarang, Jawa Tengah. Untuk hari ini itu agendanya adalah mediasi. Akhirnya dimediasi dengan pihak video.com. Jadi Mas Joko, saya Mas Joko ya. Iya. Pak Joko itu saya, iya. Dan yang saya itu tersangkut kasus oleh video.com, pemegang hak siar penayangan Liga Inggris, Liga Indonesia, Timnas Indonesia, dan lain-lain segala macamnya. Ada banyak liga yang mereka tayangkan. Oke, mungkin sedikit mengingatkan kembali. Ya. Kasus awalnya itu seperti apa sih, Mas? Oh iya, oke. Ini disclaimer dulu ya teman-teman semua. Saya bukan buzzer. Ini bukan pengalihan isu. Ini benar-benar kasus yang sedang saya alami. Dan iya, kalau ngomongin banyak kasus di Indonesia, banyak. Jadi mari kita berisik di masing-masing kasus kita. Karena negara ini memang butuh banyak yang kita berisikin. Dari mulai kemarin masalah royalti, musik, terus yang joget-joget 3 juta per hari, ya itu juga perlu kita ramein juga. Gimana mungkin wakil kita lebih besar penghasilan daripada kita yang memberi wakil. Ya itu masalah lain lah. Masalah tambang, ada orang yang dapat tambang dari luar, itu juga silakan berisik masing-masing. Teman-teman Greenpeace juga masih berisik, silakan berisik masing-masing. Dan saya ini bukan buzzer, dan saya mengalami apa yang sedang saya alami, kasus yang sedang saya alami. Kasus yang menurut saya aneh, ajaib, lucu, apapun itu bahasanya. Jadi saya itu UMKM salah satu UMKM di Kota Solo. Dulu pertama kali namanya Warung Inspirasi The Wartep, akhirnya yang The Kopindo yang kemarin dikasuskan. Dari tahun 2016 itu saya buka warung karena gini, saya suka bola, saya fans bola, saya suka nonton bola, tapi dimanapun saya tinggal biasanya saya nggak ada TV. Kalau nonton tuh saya biasanya nyari warung-warung yang bisa ngadain nonton bareng lah gitu istilahnya. Waktu pas awal-awal di Solo nonton di satu tempat, begitu saya selesai makan, pas jadwalnya nonton kok nggak di setel. Saya nanya, Mas kok nggak, saya mau nonton Liverpool nih, kok nggak di setel ya? Oh Mas, mohon maaf, udah tutup kita. Loh, saya ini datang mau nonton nih. Tapi dia bilang, mohon maaf Mas, tutup, nggak ada pelanggan lagi. Oke, setelah itu ketika saya dapat rezeki, Allah kasih rezeki jalan buka warung sendiri, saya bilang nanti kalau ada pertandingan bola saya pengen nonton. Saya bikin ngadain nonton bareng. Dari 2016 itu saya selalu ngadain nonton bareng. Teman-teman fans bola datang ke tempat saya atau siapapun yang datang ke tempat saya, kita nonton bareng sama-sama gitu. Nah, tahun 2019 itu pertama kali saya kaget. 2019 saya dapat surat somasi, dulu namanya Pesta Bola. 2019 itu saya dapat surat somasi Pesta Bola. Loh, saya bilang, pertama kali ya, apaan ini Pesta Bola? Saya nanya ke teman-teman komunitas, ada yang kenal nggak Pesta Bola? Nggak ada bang, nggak ada. Saya biasa dipanggilnya Bang Erik sama teman-teman. Nggak ada bang. Ya udah, kita lanjut aja nobar. Datang surat somasi kedua Mas Reza. Surat somasi kedua isinya, loh Pesta Bola, kok kayaknya serius ya ini ya? Akhirnya kita ngobrol sama teman komunitas. Sebentar, ini kayaknya serius deh Pesta Bola. Masalah perlisensian nobar. Kita baru tahu tuh 2019 kalau nobar tuh harus punya izin. Jadi gimana? Ya udah sih, kita nggak nobar dulu deh. Kita lihat dulu situasi dan kondisinya.
Habis 2019, 2020 kan dipegang sama Mola TV. Oke. Liga Inggris ya. Liga Inggris dipegang sama Mola TV. Saya sempat apply ke Mola TV. Berapa sih harganya untuk ngadain nobar? 25 juta. Waduh. Setahun, semusim. Nggak bakal masuk. Saya teman-teman komunitas, gimana 25 juta masuk nggak? Ya nggak bakal masuk lah. Nggak mungkin masuk 25 juta buat kita. Cuman lisensi ngadain nobar. Perangkat, lain-lain segala macam. Internet, listrik kita harus bayar sendiri juga. Wah nggak masuk nih. Ya udah deh. Kita nggak ngambil lisensi tahun 2020. Dilala COVID ya. COVID. Ya nobar juga kan nggak jalan. Di 2020 itu juga saya 2020 bulan Juni dihubungin sama pihak sponsor. Ada salah satu produk rokok yang biasa ngadain nobar, ngasih sponsorship ke tenan-tenan UMKM yang mau ngadain nobar. Saya ditelepon, Mas, ini ada sponsor nih, lisensi buat ngadain nobar. Mau ambil nggak? Waktu itu saya belum ada tempat. Saya bilang, oh boleh deh. Saya ngomong sama teman-teman komunitas bola, gimana nih? Kita ditawarin lisensi, mau nggak? Mau dong bang, ya kita mau ngadain nobar. Ya udah, akhirnya dari 2020 itu saya ngadain nobar. Satu tempat yang baru dari mulai kosong lah. Kita ngadain nobar dengan lisensi dari sponsor ya. Nah di 2021 itu ada orang datang, pihak Mola TV. Datang ke kita lagi ngadain nobar, dia negur kita. Mas, kok ngadain nobar? Masnya tahu nggak kalau nobar itu harus punya lisensi? Hah? Iya Pak, bagaimana Pak? Akhirnya kita ngobrol, dia bilang, data saya ini Mas nggak ada lisensinya. Dibilang kayak gitu kan. Pak mau dicek lagi deh, saya ada lisensinya atau enggak? Dicek-cek, akhirnya dicek-cek, oh ya Mas mohon maaf, ternyata Masnya punya lisensi. Itu 2020 ya, 2021 ada orang Mola datang ke tempat kita untuk monitoring. Dan itu bagus, dia datang ngomong sama kita, dan kita pun klarifikasi bahwa kita punya lisensi selesai di sana. Nah 2022 itu, nah ini kejadian saya sempat pindah ke Ciamis, akhirnya pindah lagi ke Solo karena teman-teman, ayo bang bukan di Solo. Akhirnya kita buka di Solo. Ada tempat teman, kita bagi hasil, ada temannya kosong, ya udah saya pakai ya buat buka warung, boleh nggak? Boleh bang, buka aja, oke. Kita tanyalah perlisensian, siapa nih yang megang? Video.com. Sebelumnya juga saya udah pernah ngambil tuh sekali nobar yang final Liverpool lawan Madrid, yang Liverpool kalah. Itu saya ngambil lisensi satu match itu doang, final tuh. Saya ngambil. Harganya berapa itu untuk itu 500.000 waktu itu. Waktu itu untuk izin siarnya ya. Satu match itu. Izin mengadakan nobar tahun 2020 ya berarti. 22 ya. 2022 sekitar. 22 atau 21 yang Liverpool kalah. Ya saya kalau Liverpool kalah nggak mau ingat soalnya. Oke, itu tadi kan awalnya satu kali match kan. Kemudian melanjutkan satu musim? Ya, karena kan saya udah ada tempatnya di Solo kan, udah dapat tempat di Solo, saya mengajukan lah. Saya sempat datang ke Jakarta kok, ketemu sama marketingnya mereka. Saya sempat minta, ayo dong diadain nobar, cuman pakai by komunitas dan lain. Sempat memberikan advice lah ke mereka bahwa saya itu pengalaman nobar dari 2016, bagaimana baiknya. Ini awal mula saya ketemu sama pihak video.com. Yang sebelumnya kan cuman by phone doang kan ketika saya ngambil lisensi yang one match final doang ya kan. Yang ini saya mau minta satu musim. Nah, saya tahu 2022 itu kita ada Piala Dunia kan. Nah, 2022 Piala Dunia dan saya juga belum selesai renovasinya waktu itu kalau nggak salah. Saya ngambil bulan Desember deh. Karena apa? Saya khawatir kalau saya ngambil dari bulan September atau Agustus awal, walaupun tempatnya belum ready, khawatirnya adalah orang-orang taunya Piala Dunia saya juga punya lisensi. Karena saya sudah paham nih konsekuensi lisensi kan. Saya udah nggak ngambil deh, saya ngambilnya di setelah Piala Dunia. Jadi biar orang-orang tuh taunya Bang Erik buka pas selesai Piala Dunia. Jadi jangan sampai orang-orang pas Piala Dunianya datang. Takutnya kalau mereka datang, mereka minta ngadain nobar, saya kena lagi. Karena saya paham bahwa Piala Dunia 2022 itu saya nggak mau ngambil lisensi karena harganya mahal. Mahal banget waktu itu harganya, jadi saya nggak mau ngambil. Kemudian untuk Liga Inggris ini? Nah, Liga Inggris itu dulu namanya Champion, nama paketnya. Liga Inggris, Liga Italia, Liga Champion satu paket semua tuh. Satu paket semua. Saya mengajukan, ada nggak sih buat harga yang paling murah segala macamnya? Ada nih Mas, UMKM. Wah, boleh UMKM. Berapa harganya? 12 juta. Aduh, masuk nggak ya ini 12 juta ya? Ya yang namanya usaha ya. Ya udahlah, bismillah kita usahain. Dicicil boleh nggak Mas? Boleh Mbak dicicil. Oh boleh, oke siap. Saya cicil 2 kali ya pembayarannya. Desember 2022 saya mengajukan lisensi pertama kali sama video.com. Desember 2022. Setahun dong.
masa berlakunya kan saya nobar seperti biasa. Walaupun sebetulnya itu waktu pas lisensinya belum keluar ada pertandingan nobar. Jadi ini masih ada proses nih. Saya telepon, Mas, ini ada pertandingan. Lisensi saya udah keluar belum ya? Belum nih, Mas. Dan ini gimana ada pertandingan? Yang namanya bola kan jadwalnya ya sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya kan. Setiap minggu ada jadwalnya kan. Ini gimana? Saya boleh nggak nih? Ya udah Mas, nggak apa-apa, lagi di proses ini juga. Bener ya? Ya benar. Saya ngadain 2 pertandingan kalau nggak salah waktu itu. Setelah itu baru lisensinya keluar. Ya sudah, nobar seperti biasa. Juli 2023 belum. 2023 ya. Mereka ngadain sosialisasi di Solo. Itu datang tuh GM-nya, marketingnya, kuasa hukumnya, marketing dan lain-lain segala macam itu datang tuh ke Solo mengadakan sosialisasi. Saya hadir karena pelanggan dan saya paham juga. Saya hadir ke mereka. Saya juga menawarkan, ayo Mas, ketemu sama teman-teman komunitas aja lain sekalian. Itu yang datang nggak banyak, nggak tahu mereka ngundangnya seperti apa, tapi yang datang nggak banyak. Kita datang ke sosialisasi mereka, kita ngobrol, kita ngobrol lah sama mereka. Ayo dong Mas, ini masa Solo sama kota lain harganya disamain. Bisa nggak sih kita seyogianya orang jual beli ya. Saya pelanggan, dia penjual kan. Ayo Mas, ya kita ngobrol lah baiknya kayak gimana. Saya bilang Desember kan saya habis Mas. Ada nggak sih kalau paket yang lebih khusus buat UMKM dan yang sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Juli kita ngobrol kayak gitu. September saya WA lagi. Mas gimana? Ada nggak yang saya follow up dulu yang khusus pertandingan MU sama Liverpool deh. Bukan satu pertandingan doang tapi semusim. Boleh nggak? Ada nggak? Saya 4 orang itu saya hubungin semua dari pihak video. Ada nggak? Ya nanti Mas coba ditanyain sama sini. Sampai ada yang GM-nya ngomong, kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa kok Mas, nggak usah nayangin. Enggak Mas, saya pasti ambil. Saya pasti ambil. Karena saya pasti nggak ada nobar, saya bilang gitu kan. Cuman kalau ada paket yang sesuai dengan kemampuan kita kan lebih enak. Sebagai bisnis toh, sebagai hubungannya lebih nyaman gitu kan. Karena saya juga pengen usaha saya jalan, jenengan juga kan pengen saya punya lisensi kan. Kalau sama-sama win-win kan enak. Cuman kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa, saya pasti ambil, saya bilang kayak gitu. Udah, saya tinggal nunggu invoice-nya, bahasa saya tinggal nunggu invoice-nya bahwa saya bilang saya minta perpanjang gitu istilahnya. Saya tinggal nunggu invoice-nya, saya tinggal nobar seperti biasa. Karena kan jadwal nobar kan jalan terus kan. Nah, nggak tahu kenapa, ini aneh, ini lucu nih. 29 April 2024, itu selama nobar dari Januari sampai April itu, saya mention mereka terus di sosmed bahwa saya ngadain nobar. Terus saya mention terus dengan harapan mereka bisa ada follow up-nya seperti saya. Karena kan saya udah maksimal tuh. Dari September, Agustus saya udah ngomong saya mau perpanjang gitu kan. Saya tinggal nunggu invoice-nya dari mereka. Kita masih komen-komenan. Itu dari komen-komenan itu ada kabar, tanggapan atau dari mana? Dari pihak? Nah, ini dia 29 April 2024 datanglah ke saya surat somasi. Oh, langsung dalam bentuk somasi? Somasi. 29 April 2024. Tuh. Kok dapat surat somasi? Seketika itu juga saya langsung WA pihaknya video.com. Saya foto, saya kasih tahu, bro, gue dapat surat cinta nih. Saya nggak ngomong nih surat somasi segala macam karena pikir saya hubungan kita masih baik, masih enak gitu kan. Bro, kok gue dapat surat cinta nih? Gimana ya kemarin? Kok belum diproses? Mana gue dapat surat cinta kayak begini? Gitu kan. Akhirnya mereka, wah gini mereka ngomong segala macamnya. Akhirnya diarahkan ke kuasa hukumnya. Oke. Setelah itu apa yang telepon kuasa hukumnya? Kesepakatan yang didapatkan? Gimana Pak? Ya iya kan saya bilang saya minta perpanjang. Karena kan saya memang mengadakan nobar. Saya minta perpanjang. Tolong dong diurus. Kuasa hukumnya bilang, oh Pak nggak bisa. Ya oke Pak, kalau mau diurus bayar 25 juta, paket normal sama denda 25 juta. Lala mama sayang disuruh bayar 50 juta. 50 juta itu ya. Dimantul 50 juta. Pak, serius ini 50 juta? Iya Mas, kalau mau ini 50 juta. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin saya ngambil 50 juta. Ya udahlah, saya nggak usah nobar aja. Di situ juga saya sampaikan, kalaupun katakanlah Januari, Februari, Maret, April itu haknya mereka ya, saya ngadain nobar dan saya belum punya lisensi dan itu harus ditagihkan, saya bayar deh 4 bulan itu. Tapi nggak yang 50 juta juga. Ini mau apa urusannya kok tiba-tiba 50 juta gitu istilahnya. Oke, sementara kalau dibandingkan dengan omset pendapatan kafenya itu terpaut berapa ya kira-kira? Ya salam nih Mas.
Nah ceritanya Mas Reza ya. Oke. 29 April itu saya kena somasi kan ya. Nah ternyata di surat somasi itu tanggal 17 April. Oh itu berarti ada jarak ya? Iya. Antara surat dibuat dan di tangan. Surat somasi 17 April, nyampe ke saya 29 April. Dan 27 April Mas. 27 April itu saya ngadain nobar. Orang kan pasti bakal tahu ada jadwal pertandingan Liverpool kan. 27 April itu saya ngadain nobar. Ternyata ada orang yang datang foto-foto. Nggak seperti tahun 2021 yang mola. Datang mereka ngobrol sama kita. Untuk klarifikasi punya nobar atau enggak. Punya izin. Enggak. Mereka datang foto-foto. Tiket saya dibawa dan dijadikan barang bukti. Oh berarti itu ada undangan juga tiketing itu ya? Iya. Itu dari tiketnya berapa Mas mungkin? Dan waktu pas 27 April itu. Waktu pas yang nobar Liverpool lawan West Ham itu di tempat saya. Tiketnya 10.000. Cukup murah ya? Ya, Solo Mas, 10.000. Dapatnya minum harga 5.000. Keuntungan per tiket itu saya 3.000 rupiah. Dan 7 orang yang nonton berarti saya punya untung 21.000 rupiah. 50 juta dibandingkan 21. Dan dia minta 50 juta. Kemudian kan ini tadi menolak ya untuk hasil itu dipanggil ke Ditreskrim Polda Jateng? Iya, jelas lah saya menolak. Hasilnya seperti apa ini mediasinya? Nah ini dari situ saya pikir udah selesai ya. Okay. Saya teruskan lagi di bulan Agustus itu saya minta lagi sama pihak video.com, Mas saya mau punya lisensi dong. Saya mau minta lisensi karena kan ya tempat saya kan pasti ngadain nobar kan. Boleh nggak? Berapa sekarang harganya? Wah Mas mohon maaf karena kita nggak bisa provide lagi soalnya Mas masih ada masalah yang kemarin sama video. Saya nggak bisa ngadain nobar lagi nih, nggak dikeluarin lagi nih izinnya. Nggak bisa Mas. Oh ya sudah. Gimana caranya Mas? Karena nggak bisa saya tutup warung saya. September 2024 saya dipanggil pertama kali di Semarang. Apa ini surat panggilan? Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Saya datanglah ke... Ada apa nih Pak saya dipanggil? Dikasihlah surat somasi sama surat penayangan tanggal 27. Ngadain nobar gini-gini. Loh Pak, saya itu kan udah bilang bahwa saya udah minta perpanjang sebetulnya. Dari sini minta tolong dong. Diproses, maksudnya di segala perkaranya itu dilihat dengan gamblang lah. Nggak cuma dari satu sisi. Okay. Nggak berlanjut. Cuma kemarin lagi tahun 2025 ini mulai lagi. Nah terakhir 3 minggu yang lalu tanggal 31 Juli berarti saya dipanggil lagi terakhir. Dengan status sudah berubah jadi tersangka. Wow, tiba-tiba ya? Tiba-tiba surat panggilan pertama, tersangka. Kok bisa? Panggilnya sebetulnya 4 Agustus, cuman saya bilang, Pak ini saya istri mau lahiran, saya boleh nggak datang lebih awal, tanggal 31 Juli. Oh ya boleh Mas, saya datanglah 31 Juli. Saya ngobrol, Pak kok saya ini jadi tersangka ya? Ini gimana dasarnya? Kemarin katanya kan saya diminta untuk mediasi. Lah ini saya belum bikin surat mediasi segala macamnya, belum ada mediasi apa-apa kok sekarang saya berubah jadi tersangka. Ini kok gimana ceritanya? Ya disampaikan lah kita udah gelar gini segala macamnya. Oh begitu. Ya udah. Terus Pak polisinya bilang di sana, ini juga saya mau klarifikasi juga nih. Soalnya rame katanya yang 100 juta itu yang diminta ada polisi, bukan. Jadi siapa yang minta itu? Pak polisinya menyampaikan bahwa dari pihak video minta 100 juta Mas. Nah, dari pihak video ya. Cuman yang menyampaikan Pak polisinya. Oke. Ini dari pihak video menyampaikan minta 100 juta Mas. Masnya gimana? Ya nggak mungkin lah Pak. Ya iya makanya katanya nggak mungkin. Makanya sekarang kita udah naikkan tersangka dan lain segala macamnya kata dia. Karena bukti semuanya segala macamnya udah kekumpul. Ya udahlah Pak, terserah silakan. Saya udah sampaikan seperti itu. Nah, tiba-tiba kemarin beberapa hari yang lalu di WA lagi. Mas ini ada surat panggilan lagi. Tulisannya adalah surat panggilan pertama juga. Subnya adalah halnya adalah mediasi. Oke. Mediasi. Oke. Berarti saya ketemu sama pihak video nih. Oke. Tadi datang. Pagi saya datang. Sebelum ini sampaikan. Mas bisa nggak bikin surat mediasi dulu sebelum ini? Loh saya kan dipanggil ini bukan permintaan saya Pak. Nggak tahu siapa yang minta untuk dimediasi. Ya udah saya datang untuk mediasi. Kenapa saya harus buat surat mediasi dulu sebelumnya? Ya sudah. Akhirnya sekarang mediasi. Oke, ketemu, pihak videonya datang, pelapornya datang. Gimana Mas? Ya udah ngobrol. Mereka minta minimal 80 juta atau 115 juta 500. Naik.
angka itu lebih tinggi dari yang awalnya 50 juta. Yep. Sekarang 80 minimal atau 115.500.000. Itu kemudian ada tawar-menawarkah di situ atau gimana? Nggak ada. Itu sudah patennya segitu? Paten mereka mintanya 80 juta atau 115.500.000. Kalau seumpama itu tidak bisa dibayarkan, apakah ada hukuman pidana atau seperti apa? Tadi disampaikan nggak? Ya kabarnya gitu. Itu Bakal diterusin ke ranah hukum, saya bilang silakan. Itu maaf ya sebelumnya, itu kena ancaman berapa? 4 tahun denda 1 miliar. 4 tahun dan denda 1 miliar. Terus kemudian untuk mencapai kesepakatan ini, apakah nantinya jenengan akan melakukan mediasi ke video.com yang di Iya, pusat saya itu? harapannya seperti itu ya. Artinya gini, video.com ini kan perusahaan besar ya. Oke. Besar sekali lah. Maksudnya MTech Group, SCTV, dan lain sebagainya itu kan perusahaan besar. Kami ini UMKM yang keuntungannya berapa sih sebetulnya? Apa sih yang mereka mau ambil dari kami? Terus ketika kami ngadain nobar nih, emang uang dari penghasilan nobar itu lari kemana? Lari ke Kamboja? Enggak mungkin kan? Lari ke Thailand, Vietnam? Enggak. Ke kita-kita. Karyawan, anak-anak, mahasiswa, pegawai, ya gitu-gitu doang. Nggak kemana-mana itu penghasilan nobar. Dan nggak banyak gitu istilahnya. Sekarang tiba-tiba kita dimintai untuk 50, ada yang... Ini mungkin nanti ada banyak teman-teman yang bakal bercerita juga tentang kasusnya yang kalau saya pure memang selalu ngadain nobar ya. Nanti ada beberapa tuh yang teman-teman yang dia nggak ngadain nobar sama sekali. Ada ibu-ibu yang mereka sedang acara keluarga halal bihalal tapi tiba-tiba ada orang yang nyetel TV terus belakang foto-foto. Ada yang juga sama yang dia nggak nyetel sama sekali karyawannya tapi di foto-foto diperkarakan juga diminta 250 juta, 350 juta, 115 juta. Ya salam, ini maksudnya mau kayak gimana gitu istilahnya. Ini kan yang menarik adalah jumlah yang tiba-tiba naik ya. Itu perhitungannya dari mana sih? Kalau hitungannya mereka nih, tadi pas mediasi ngomongnya, mediasi tadi, kerugiannya dari mana sih mas? Kan harga paket paling mahal itu sekarang 35 juta, Pak. 30.500.000. Oke. Kita itu memiliki hak siar untuk 3 tahun ke depan. Oke, jadi 35.500.000 dikali 3. Jadi 115.500.000. Lah ini kalau kita bayar itu emang apa kita bakal punya lisensi? Ya enggak juga. Itu hanya bayar denda, ya? Denda mereka juga. Jadi maksudnya kayak gimana gitu loh. Oke. Saya kan emang pengen punya lisensi. Tapi disuruh bayar denda seperti itu. Tujuannya tuh apa sih video.com ini? Maka saya nanya, video.com ini tujuannya apa sih? Pihak MTech Group ini tujuannya apa? Mau meras kami kah atau mau membina kami, mengedukasi kami kah untuk memiliki lisensi? Kalau mengedukasi kami untuk memiliki lisensi, ya sudah. Kalau ada ya katakanlah yang melanggar atau apa, ya dikasih surat peringatan dulu katakanlah. Ditegur dulu katakanlah. Enggak yang tiba-tiba dijebak seperti saya. Saya kan merasa sangat dijebak ini. 17 April mereka tulis surat somasinya. 29 April saya baru pegang surat somasinya. Jadi seolah-olah saya 17 April itu kena somasi, terus 27 saya ngeyel tetap ngadain nobar. Lah gimana? Saya baru dapat surat somasi tanggal 29 loh. Dan 27 mereka datang orang foto-foto buat barang bukti dilaporkan ke kepolisian. Ya Allah Karim, maksud mereka seperti apa ini maksudnya? Makanya kemarin tadi pas selesai mediasi saya bilang, tadi kan yang datang kuasa hukumnya. Oke. Saya mau mediasi sama teman-teman video deh. Ini maksudnya seperti apa? Paling nggak sama karyawan mereka deh. Ketika saya minta untuk perpanjang, kenapa nggak diperpanjang? Kalaupun saya minta ternyata paketnya nggak ada nih, ya saya juga dulu marketing nih. Saya juga dulu marketing nih. Ketika katakanlah paketnya nggak ada, itu ngomong sama saya, Mas ini paket yang ini nggak ada kayak gimana? Hubungan nomor WA saya nggak ganti, alamat saya nggak ganti. Kenapa tiba-tiba yang datang tuh harus surat somasi? Nggak ada rundingan dulu. Ya. Maka iya dong, makanya gimana sih maksudnya alur SOP mereka tuh ketika ada hal seperti itu emang apa yang memang seperti ibu-ibu yang ada di Klaten. Dia warungnya buka, tiba-tiba ada orang yang datang, foto-foto, terus dikasih surat somasi langsung dilaporkan. Tanpa ada peringatan dulu sebelumnya atau tanpa edukasi dulu sebelumnya. Kita ini para UMKM ini mau dibina atau mau dibinasakan sama mereka? Oke. Kalau edukasi itu seharusnya kan disampaikan langsung kepada UMKM ya, itu yang diinginkan. Sedangkan mungkin tadi kan sempat ngobrol sama tim kuasa hukumnya itu sudah diedukasi melalui tayangan pada saat
liga tersebut main. Betul. Mungkin kalau dari pelaku UMKM ini tanggapannya seperti apa? Gini, kalau ngomongin setiap match itu buat saya yang ngadain nobar, ya benar. Emang itu ada. Iya harus nobar, harus punya lisensi dan lain segala macamnya. Oke. Cuman kalau buat orang yang nggak paham kan, kayak yang di Klaten, yang di Semarang juga, yang nggak paham sama sekali kan, ya paling nggak ditegur dulu lah, baru bisa dilakukan perkara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua gini. Harapan saya sih sebetulnya nih pihak pemerintahan ya harusnya bisa melihat ini sebagai sebuah problem. Saat ini memang yang punya izin lisensi untuk mengadakan nobar, perizinan itu hanya pihak video.com, setahu saya ya. Dan sekarang ya Allah, Timnas Indonesia aja kena mas. Kita mau nobar Timnas Indonesia nih, kena. Ya gimana sih istilahnya? Orang-orang mau ngedukung Timnas Indonesia tuh harus bayar juga 25 juta ke mereka. Buat ngadain nobar. Dan itu yang cuma berapa pertandingan doang ya Allah. Maksudnya pemerintah tuh lihat ini sebagai sebuah problem. Problemnya adalah apa gimana? Masa kami UMKM ini harus tarung bebas sama pihak video.com, perusahaan sebesar itu yang ngasih tarif seenaknya 40 juta, 50 juta, 15 juta, 20 juta. Dan kita teman-teman UMKM tidak sempat bernegosiasi sama mereka. Ketika kita melakukan pelanggaran tiba-tiba langsung dilaporkan. Dan disuruh bayar denda. Ini sebuah kezoliman sih buat saya. Makanya kemarin coba deh ini bisa nggak ya kita coba suarakan biar bisa didengar sama teman-teman UMKM, khususnya biar teman-teman UMKM juga sadar bahwa ini tuh adalah sebuah resiko bahwa ketika ada orang yang tiba-tiba minta nonton, belakang ada yang foto-foto, nggak taunya dilaporin. Dan nggak cuman sekedar ada tiketing ya. Lah ini teman-teman nanti mungkin bisa diwawancara. Dia cuma nonton di TV biasa. Yang nyetel siapa juga nggak tahu. Di foto-foto dari belakang dilaporin. Diminta 250 juta, 350 juta, 115 juta 500. Saya yang selalu mengambil lisensi diperkarakan, ya nggak paham tentang lisensi juga diperkarakan. Jadi maksudnya ini mau seperti apa? Oke. Mungkin dari Masnya sendiri, Mas Erik sendiri, apakah akan ada harapan untuk meminta pendampingan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini atau kira-kira jalan keluar yang paling terbaik untuk ini seperti apa? Kejadian di Aceh ini udah rame, udah selesai. Mereka 15 warung kopi datang ke DPRD Acehnya. Terus di audiensi, dimediasi sama DPRD Aceh-nya akhirnya selesai. Saya pun berharap, maksudnya pemerintah ini juga bisa punya peran di sini ya. Teman-teman UMKM ini terancam dipidanakan, dipenjara, dituntut, diperas menurut saya dengan cara-cara yang ayolah gitu. Kalau mau nyari rezeki, carilah yang dengan cara yang baik, yang halal, yang thayyib gitu istilahnya. Ayo nggak apa-apa, saya mau punya lisensi, saya juga punya mau. Ada ibu-ibu yang di Klaten juga dia bilang, saya boleh deh kalau mau punya lisensi. Cuman kita bayar lisensinya aja, saya baru sekali kata dia gitu. Lah, cuman kalau dimintanya dengan angka yang salah satu UMKM di Semarang juga. Ini mas kedai saya dijual aja 175 juta nggak laku. Saya diminta 175 juta, mau dari mana? Ayolah gitu. Kalau kita mau berbisnisnya dengan cara yang fair, dengan cara yang adil, nggak yang seperti ini caranya, gitu loh. Dan juga buat apa ya? Buat teman-teman pemerintah juga sadari deh. Nobar itu juga sebuah bentuk edukasi buat anak-anak. Dan bayangin, nobar Eropa itu penting loh buat anak-anak. Biar apa? Biar mereka tuh bisa tahu ini loh cara main bola yang baik dan benar. Sekarang nobar klub kan juga, ya, klub Indonesia juga kena loh. Kena juga ya itu. Kena. Persib atau siapapun itu. Bahkan Poli kena juga. Ampun deh, bingung. Oke. Kita mau nyari hiburan kok jadi susah banget ini. Oke, itu tadi statement dari Mas Erik Palevi atau yang selama ini dinarasikan di Tribun Jateng sebagai Joko atau nama samaranya. Banyak sekali cerita yang kita dapatkan dari teman-teman pelaku UMKM masalah hak siar yang lagi ramai saat ini diperbincangkan. Dengan nominal yang fantastis ya dirasa ya, itu membuat para UMKM kesulitan untuk
melakukan pembayaran. Dan Mas Erik ini satu di antara pelaku UMKM yang berharap agar menemukan titik terang dan setidaknya dirangkul oleh pemerintah setempat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Saksi Kata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.